Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi Hai, wabarakatuh. jumpa Halo. lagi. Gimana Gim- kabarnya? Baik, alhamdulillah. Masih Baik semangat. ya. Baik, Masih alhamdulillah. sehat, masih kuat. Tetap Semangat. semangat mengerjakan tugas ya. Semangat laksar pokoknya. Pasti selalu. Ya, Ya. Bismillah, Oke. bismillah. Bismillah ya, selalu bismillah. Sebelum memulai kegiatan kita harus bismillah. Oke, kita lanjut ya. Di sore ini kita akan membahas mengenai Bismillahirrahmanirrahim. ya implementasi penerapan aneka ini pada kegiatan selain Latsar CPNS ya. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu mengenai apa sih aneka itu, seperti itu. Aneka itu adalah prinsip-prinsip atau nilai-nilai ASN yang terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas itu sendiri. Akuntabilitas itu apa sih? Akuntabilitas itu adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Jadi sebagai ASN itu kita harus punya akuntabilitas, dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah kita buat, seperti itu. Apa yang telah kita lakukan itu ada pertanggungjawabannya, seperti kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Untuk selanjutnya dari nilai nasionalisme yang akan dibawakan oleh Bu Swatun. Silakan Bu Swatun. oke, terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu Jamil. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang apa itu nasionalisme. Jadi nasionalisme itu sikap dari masyarakat suatu bangsa yang di mana mereka itu memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan adanya kesamaan cita-cita dan tujuan tersebut, akan ada suatu kesetiaan terhadap bangsa tersebut. Nah, kalau di Indonesia sudah jelas ya cita-cita dan tujuan bangsa yaitu Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Sementara untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yang paling mudah seperti yang sedang kita lakukan ini. Diskusi mengenai gagasan kegiatan yang dimana di kegiatan tersebut kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai ASN. Dengan kita berdiskusi, berbagi pendapat, ini kita sudah menerapkan Pancasila sila keempat. Itu Bu Jamil untuk yang selanjutnya. Terima kasih Bu Swatun. Selanjutnya adalah nilai aneka yang ketiga, yaitu etika publik yang akan disampaikan oleh Pak Ares. Silakan Pak Ares. Oke, terima kasih Bu. Kali ini saya akan menyampaikan definisi atau pengertian lah etika publik. Etika publik itu merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan yang mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, dari definisi itu ada 3 fokus utama pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik harus berkualitas dan relevan. Kemudian yang kedua, ada sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga adalah modalitas etika, yaitu menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ares, gamblang sekali ya penjelasan dari Pak Ares. Kita lanjutkan ke nilai yang keempat, yaitu nilai komitmen mutu yang akan disampaikan oleh Pak Eri. Silakan Pak Eri. Baik, terima kasih Bu Jamil dan teman-teman semua, Pak Aris, Bu Swatun. Selanjutnya yang keempat, yaitu huruf K atau komitmen mutu. Komitmen mutu yang sering juga kita sebut sebagai standar penjaminan mutu. Untuk komitmen mutu di setiap organisasi atau instansi memiliki komitmen mutu yang berbeda-beda. Tentunya hal itu disesuaikan dengan visi,
atau tujuan masing-masing instansi. Akan tetapi untuk komitmen mutu ada yang harus dimiliki, wajib dimiliki untuk organisasi, yaitu yang pertama mengenai keefektifan, kemudian efisien, kemudian selanjutnya mengenai orientasi mutu, dan yang terakhir mengenai inovatif atau inovasi. Selanjutnya untuk bisa menentukan atau hasil dari tujuan visi misi. Begitu Bu Jamil untuk Ya, terima keterangan. kasih Pak Eri. Itu adalah yang K ya. Yang terakhir adalah Oke. A. A lagi. A lagi di sini adalah anti korupsi. Anti korupsi itu kita sebagai ASN itu betul-betul ya dilarang, tidak boleh korupsi ya. Korupsi itu dalam banyak hal, tidak hanya berupa materi, tapi kita juga tidak boleh korupsi waktu. Nah, sebagai guru juga waktu itu sangat penting, umpamanya kita datang tepat waktu, tidak boleh dikorupsi, datangnya lambat, atau pada saat mengajar belum waktunya bel keluar kita sudah keluar dahulu, seperti itu juga termasuk korupsi waktu, seperti itu. Yang nilai-nilai yang termasuk anti korupsi ini selain seperti itu ada juga kesederhanaan. Jadi kita itu sebagai ASN itu pelayan masyarakat, melayani. Jadi kita harus sederhana. Semuanya harus ditunjukkan dengan kesederhanaan. Dari segi apapun, dari penampilan, dari tutur kata, dan lain sebagainya. Terus selain kesederhanaan juga kerja keras, keadilan, kemandirian, dan kepedulian itu yang paling penting. Apalagi kita seorang guru, kita itu harus peduli pada anak didik, kepada teman sesama guru, juga lingkungan masyarakat di sekitar sekolah kita, seperti itu. Itu dari saya cukup untuk anti korupsi cukup segitu yang saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan kita akan membahas bagaimana sih penerapan nilai-nilai ANEKA tersebut dalam gagasan ASN selain menggunakan Latsar CPNS. Selain dilihat dari Latsar CPNS itu kita dari kegiatan apa seperti itu. Coba Bu Uswatun bagaimana pendapatnya Bu? Kalau menurut saya kebetulan saya sendiri dari unit kerja SD Negeri Dadapayam 03. Jadi untuk gagasannya saya mengambil dari sudut pandang seorang guru, teman-teman. Jadi menurut saya kegiatan yang bisa dilakukan oleh ASN supaya dia bisa menerapkan nilai-nilai aneka itu salah satu contohnya ada PPG, KKG, diklat, dan pelatihan. Saya membahasnya yang PPG saja ya. Berdasarkan dari sharing teman-teman saya yang sudah melaksanakan, itu dalam kegiatan PPG itu banyak sekali nilai ASN yang bisa kita terapkan. Di antaranya yang pertama anti korupsi. Anti korupsi yang paling utama adalah anti korupsi waktu. Yang kedua, komitmen mutu. Kita dituntut untuk bagaimana cara membuat perangkat pembelajaran yang baik, bagaimana cara membuat media pembelajaran yang dapat menarik siswa, bagaimana membuat model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, membuat asesmen, dan lain sebagainya. Nilai yang selanjutnya yaitu nasionalisme. Nah, dalam kegiatan PPG tersebut ada juga kegiatan nasionalisme. Selama kurang lebih 7 hari, seluruh peserta PPG itu dia melaksanakan kegiatan diklat bela negara. Dalam kegiatan bela negara itu benar-benar nasionalisme itu totalitas. Disiplin, kita dilatih disiplin. Setiap pagi jam 7 TET itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus kita makan bersama, olahraga bersama, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yang untuk
Nah, akuntabilitas juga ada. Kita yang sudah PPG itu disuruh membuat laporan. Salah satunya yaitu laporan PTK, penelitian tindakan kelas, itu menjadi salah satu nilai dalam kegiatan PPG tersebut. Itu Bu Jamil menurut pendapat saya. Ya, bagus sekali. Coba kalau Pak Aris, bagaimana pendapatnya Pak Aris untuk penerapan nilai-nilai aneka ini, Pak Aris? Kalau untuk penerapan aneka ini di tempat saya, karena saya di sekretariat daerah, jadi kan untuk awal mula kebijakan kan biasanya kan membuat kan dari sekretariat daerah sebelum di-share ke perangkat daerah yang lain. Biasanya sih kalau di tempat saya yang bisa menjadi contoh itu untuk nilai aneka itu ketika kita melakukan kunjungan kerja ke daerah lain. Misalnya kan kita ke daerah lain untuk konsultasi dan koordinasi mengenai sebuah permasalahan yang sedang terjadi di wilayah kita. Kita membandingkan hasil dari kerja kita yang di sini atau peraturan yang akan kita bikin di sini dengan di daerah lain. Apakah yang di daerah lain itu memiliki kesulitan yang sama atau di sana malah sudah terpecahkan untuk masalah yang sedang kita hadapi. Nah, dari situ sebenarnya ada nilai-nilai aneka yang bisa terapkan. Yang pertama adalah di akuntabilitas, di mana kita harus membuat laporan dalam bentuk nota dinas setelah kita melakukan kunjungan kerja tersebut. Hasilnya seperti apa? Nanti akan kita laporkan ke atasan kita. Dan secara langsung di sini kita direct ke Pak Bupati. Kemudian yang kedua untuk nasionalisme, ketika kita melakukan kunjungan kerja, kita menginginkan bahwa Kabupaten Semarang ini itu bergerak maju dan menjadi lebih baik. Jadi ke depan bagaimana untuk birokrasi sendiri di Kabupaten Semarang menjadi lebih baik dalam segi pelayanannya kepada masyarakat. Itu juga untuk dituangkan untuk nilai etika publiknya, gitu kan. Kita juga harus mempunyai kebijakan publik itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa sih kita bikin ini seperti itu? Efeknya nanti seperti apa? Nah, itu ketika kita melakukan kerja kan kita bisa koordinasi dengan daerah lain. Oh, ternyata kalau seperti ini di tempat kita seperti ini. Ketika di daerah lain ternyata seperti ini dan berhasil seperti itu. Kemudian dari segi komitmen mutu, itu kita akan bisa membuat kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Karena kan kita sudah compare dengan daerah lain. Oh, ternyata kalau kebijakan seperti ini itu tidak bisa dijalankan karena ada kendala seperti ini. Sedangkan setelah kita melakukan koordinasi dan konsultasi dengan daerah lain, oh yang di sana ternyata bisa, nah itu kita bisa copy paste dan kita kembangkan di wilayah kita sendiri sehingga Kabupaten Semarang bisa menjadi lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, ini ya komplit sekali ya. Tapi juga ada anti korupsinya itu, Pak. Kalau dari kunjungan dinas itu kan berarti kita Pasti ada kalau anti nota-nota korupsi biaya gitu itu ya. Jadi tidak boleh pasti dikorupsi kan? dari SPPD-nya, dari Ya. budgetingnya itu kita harus anti korupsi karena harus approval by pimpinan. Jadi kita sudah di-sharekan dulu bahwa untuk ke daerah ini kita membutuhkan untuk transportnya sekian, nanti kita menginapnya sekian, uang sakunya sekian, itu harus benar-benar clear. Dan nanti juga di laporannya kita juga melampirkan bukti-bukti seperti foto atau video atau hal-hal yang berkaitan dengan hasil dari kunjungan kerja tersebut. Kayak gitu. Berarti pas kompleks sekali ya, ada semua nilai aneka itu tercover semua di situ ya Pak. Nah, baik, sekarang kita coba pendapatnya Pak Eri. Silakan Pak Eri. Baik Bu Jamil, terima kasih. Wah, penjelasan yang lengkap, gamblang dari Bu Swatun dan Pak Aris. Thank you. Selanjutnya, kita nambahin saja. Ya, menurut saya, karena saya kebetulan di lingkungan sekolah sebagai guru untuk implementasi atau aneka yang bisa diterapkan khususnya yaitu komitmen mutu di lingkungan sekolah sebagai guru, seperti yang sudah tadi disampaikan Bu Uswatun, itu lebih utama ke profesi atau peningkatan profesi guru. Itu benar-benar sangat mendukung untuk meningkatkan ASN. Selanjutnya kita sebagai guru pastinya ketika kita memberikan nilai seperti waktu-waktu sekarang ini,
memberikan nilai kepada siswa, tentunya juga sudah melalui standar atau kesepakatan yang sudah ditentukan. Jadi tidak asal sembarangan kita memberikan nilai kepada siswa. Ada standar yang sudah ditentukan. Kemudian lagi ketika pelaksanaan pembelajaran, kita sebagai guru wajib dan harus itu selalu berinovasi mengenai pembelajaran, penyampaian, agar siswa pastinya ikut serta atau senang ketika mengikuti pembelajaran. Begitu Bu Jamil, tambahan dari saya. Ya, terima kasih Pak Eri. Saya jadi bingung mau menyampaikan apa karena semua sudah disampaikan oleh Bu Uswatun, Pak Ares sama Pak Eri. Apalagi saya juga seorang guru, jadi sama Bu Uswatun, sama dengan Pak Eri. Jadi saya menambahkan sedikit saja. Ya, pengalaman saya yang meliputi aneka itu yang pernah saya alami itu waktu mengikuti seminar. Jadi nilai-nilai aneka yang dapat diterapkan di situ. Yang akuntabilitas. Jadi ini seminar atau pelatihan pembuatan soal ujian nasional seperti itu yang pernah saya ikuti ya. Jadi kalau akuntabilitasnya itu pertanggungjawaban kita. Kita di situ ditugaskan untuk membuat soal. Jadi kita harus tanggung jawab. Dapat dipertanggungjawabkan soal-soal kita itu. Kan ada kisi-kisinya seperti itu. Terus kalau nasionalisme itu bisa dilihat dari saat kita sebelum memulai seminar itu biasanya setelah pembukaan kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Jadi disuruh berdiri dulu terus menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti itu. Terus kalau etika publik itu bagaimana kita beretika. Di situ kan banyak guru dalam pelatihan itu dari sekolah manapun di situ untuk ditugaskan untuk pembuatan soal seperti itu. Jadi etika kita bagaimana sih etika kita saat bersama-sama dengan guru dari berbagai sekolah itu seperti apa. Terus komitmen mutu itu ya kita sudah dipercaya untuk mengikuti pelatihan pembuatan soal seperti itu. Jadi kita menjaga. Jadi kualitas soal kita juga harus bisa bagus seperti itu. Yang terakhir adalah anti korupsi yang dapat saya ambil dari pelatihan itu. Nilai anti korupsi di situ itu lebih ke korupsi waktu sama korupsi soal ya, namanya soal kita bisa comot dari Google atau dari apa, tapi kita bagaimana sih itu tercetus dari buah-buah pikiran kita sendiri tanpa harus mengambil dari soal tempat lain seperti itu. Untuk itu mungkin aneka yang pernah saya terapkan itu di pelatihan ya, seperti itu hanya tambahan saja sedikit. Untuk selanjutnya dari simpulan ini bisa disimpulkan oleh Bu Uswatun. Silahkan Bu Uswatun. Oke. Nah, seru sekali ya ternyata pembahasan kita hari ini. Teman-teman semua memberikan gagasan yang benar-benar sesuai dengan penugasannya masing-masing. Nah, dari apa yang telah teman-teman paparkan, saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata gagasan dari pelaksanaan nilai-nilai ASN itu benar-benar bisa kita mulai dari hal yang paling kecil, hal yang paling dekat dengan kita. Contohnya tadi kalau dari guru saat melakukan penilaian, pembelajaran, mengikuti seminar atau pelatihan, pendidikan profesi guru. Sementara untuk yang bagian tadi sekretaris daerah bisa diaplikasikan saat melakukan kunjungan kerja. Tetap semangat ya teman-teman, semoga kita menjadi ASN yang dapat menerapkan, mengimplementasikan nilai-nilai ASN. Semangat semuanya. Amin, amin. Semangat ya. Baik, sudah disampaikan simulan, sekarang waktunya kita untuk undur diri ya. Semua sudah dijelaskan secara gamblang. Waktunya kita pamit. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di diskusi selanjutnya. Aneka ASN Aneka Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka.